Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Bu. Baik. Hari ini Bapak akan melakukan sesi coaching untuk sesi coaching akademik di modul 2.3 itu. Ya. Jadi saya hari ini akan bertindak sebagai pengamat dalam sesi coaching yang akan Bapak lakukan. Apakah sesuai dengan alur Tirta yang akan sebentar Bapak lakukan? Nah, di awal coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak dan sesuai dengan yang akan Bapak lakukan sebentar. Siap. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama adalah kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan di sesi coaching? Nah, jadi ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan pada sesi coaching kali ini. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bagian mana yang saya akan amati dalam sesi coaching sebentar? Jadi yang saya harap Ibu amati itu adalah penggunaan alur Tirta, apakah terlihat atau tidak seperti itu. Apa harapan Bapak dalam pengamatan ini? Apa harapan Bapak sebenarnya? Ya. Jadi harapan saya adalah semoga saya bisa memandu coaching ini untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya, kemudian dapat memandu juga coaching untuk menemukan ide-ide yang baru. Selanjutnya dapat bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga menemukan ide-ide yang baru tadi. Seperti itu. Jadi kalau begitu silahkan Bapak melakukan sesi coachingnya. Mudah-mudahan bisa menemukan sama-sama serentak dengan coaching menemukan solusi dari permasalahan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya Bu Pi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Edi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Pi ya. Nah, dengar-dengar nih Bu Pi ini bicara sama saya. Ada masalah? Iya Pak, sebenarnya saya ini punya masalah yang menurut saya itu harus saya bicarakan. Karena saya punya permasalahan di kelas ini Pak. Ya. Nah, terus tujuan Bu Upi yang Bu Upi harapkan pada pertemuan kita hari ini seperti apa? Jadi tujuan saya Pak supaya dari permasalahan ini saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Bu Upi bisa tidak ceritakan lebih lanjut permasalahan seperti apa itu? Jadi permasalahan saya di kelas ini Pak, ada beberapa siswa saya itu yang sering datang terlambat ke sekolah Pak. Yang tadinya itu datang jam 7, akhir-akhir ini kalau bukan jam 7.30, paling parahnya itu jam 8 baru datang ke sekolah Pak. Gitu ya. Jadi Bu Upi punya siswa di sekolah yang sering terlambat sekarang sering yang dulunya tidak terlambat, sekarang sudah terlambat. Oke, kalau begitu Bu Upi tahu tidak penyebabnya apa? Iya, jadi setelah saya tanya-tanya anak ini Pak, kenapa terlambat datang ke sekolah? Terus dia bilang katanya dari rumah ke sekolah itu pagi, tapi kadang kalau sudah di tengah jalan Pak, dia dipanggil sama temannya main dulu, kemudian singgah dulu main di jalan sendiri, atau kalau dia dipanggil lagi sama temannya main. Jadi itu yang bikin mereka itu terlambat datang ke sekolah. Terus yang kedua itu Pak, setelah saya tanya juga ternyata orang tuanya ini Pak petani, jadi dia mengambilkan pakan dulu sapinya, kambingnya, makanya dia terlambat datang ke sekolah. Seperti itu ya. Iya Pak. Nah, jadi setelah Bu Upi tahu penyebabnya seperti itu, nah apa rencana Bu Upi untuk mengatasi masalah ini? Jadi Pak, rencana saya ke depan ini Pak, saya akan mengkomunikasikan dulu dengan orang tuanya, supaya bagaimana caranya agar anak ini tidak datang terlambat lagi ke sekolah.
Karena kan di sekolah kita punya komitmen nih Pak. Jadi ada kesepakatan kelas yaitu harus datang tepat waktu. Kemudian saya mengupayakan ini Pak supaya anak ini tidak dikasih pekerjaan pada saat pagi hari. Kalau pulang dari sekolah bolehlah dia dikasih kerjaan. Jadi seperti itu Pak. Seperti ya. Oke, baik Bu ya. Itu rencana yang sungguh luar biasa Bu Pi. Nah, tapi tentunya di setiap rencana itu biasanya ada hambatan-hambatan yang kita hadapi, ada kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, menurut Bu Upi ya, kendala apa yang mungkin saja bisa dihadapi ketika melaksanakan rencana itu? Oh, iya Pak. Jadi kendala saya itu kemarin Pak, ketika saya mau komunikasi dengan orang tuanya, karena kan kebetulan ini jarak dari rumahnya ini sangat jauh dari sekolah. Ketika saya mau melakukan komunikasi, biasanya itu sinyalnya tidak ada. Kemudian kalau mau dihubungi lewat HP Pak itu susah sekali. Jadi kemudian yang kedua sama dengan yang kedua Pak, HP-nya itu biasa tidak aktif. Kemudian kalau kita datangi ke rumahnya nih Pak, biasa orang itu tidak ada di rumah, tapi pergi ke kebun atau kemana, jadi susah untuk didapatkan Pak. Kemudian dia juga tidak mau Pak, dia juga tidak mau anaknya ini menginap di rumah tetangga, di rumah keluarganya yang dekat dari sekolah. Jadi kendalanya sih itu Pak. Oh gitu ya. Oke, jadi rencana Ibu ke depan untuk mengatasi kendala tersebut seperti apa? Ya, jadi kedepannya Pak, saya akan berusaha ini Pak, supaya saya mendatangi lagi, sering-sering mendatangi rumahnya, supaya saya bisa komunikasi langsung dengan orang tuanya. Kasihan ini anak kalau tiap hari datanya terlambat. Proses pembelajaran sudah dimulai, tapi dia datanya terlambat. Jadi seperti itu Pak. Seperti ya. Oke, jadi rencana Bu Upi ini sungguh betul-betul luar biasa ya. Nah, selanjutnya apa komitmen Bu Upi ya untuk terkait rencana pelaksanaan rencana tadi ya dari Bu Upi untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi di sekolah? Iya, jadi saya tuh punya komitmen Pak, kedepannya itu akan tetap melaksanakan kesepakatan kelas, harus datang tepat waktu. Kemudian saya mungkin lebih melakukan lagi pendekatan secara persuasif kepada anak didik saya ini, supaya kalau ke sekolah itu tidak singgah main dulu Pak. Kemudian kalaupun dia memberikan, kemudian yang kedua itu Pak, walaupun dia memberikan pakan ternaknya, tapi dia harus lebih cepat lagi datang ke sekolah supaya tidak terlambat. Karena kan kita punya kesepakatan kelas nih Pak yang harus kita jalankan bersama, karena ada konsekuensinya jika tidak kita melaksanakan kesepakatan kelas itu Pak. Nah, siapa saja yang bisa membantu Bu Upi untuk menjaga komitmen ini? Ya, jadi yang bisa membantu saya itu Pak ada kepala sekolah, kemudian orang tuanya juga ini sangat penting Pak, kemudian teman-teman sejawat lah yang membantu saya untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi permasalahan saya ini. Oh, gitu ya Bu Upi ya, luar biasa Bu Upi. Ya, jadi rencana yang Bu Upi sudah rancang ini itu betul-betul sangat bagus ya untuk diterapkan di sekolah. Nah, oke Bu Upi, setelah perbincangan ini bagaimana perasaan Bu Upi sekarang? Yang saya rasakan sekarang Pak, itu saya sangat lega Pak. Permasalahan yang saya hadapi selama ini terpecahkan dengan Bapak memberikan saya solusi-solusinya bagaimana cara mengatasinya. Saya sangat Pak antusias sekali ini ngobrol lagi ke depannya sama Bapak seperti itu. Ya, jadi ya. sangat lega sekali perasaannya Pak. Oke, alhamdulillah ya. Saya berharap Bu Upi bisa melaksanakan rencananya ya dengan baik. Kemudian saya menunggu informasi dari Bu Upi tentang hasil dari pelaksanaan rencana yang sudah Bu Upi rancang tadi ya. Iya Pak, insya Allah kedepannya Pak saya akan berusaha jauh lebih baik lagi Pak. Alhamdulillah ya. Okay. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ini Pak atas sudah meluangkan waktunya untuk saya
memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Sama-sama, Saya Bu terima Pi, kasih ya. banyak. Sama-sama, Bu. Ya, saya juga berterima kasih Bu Pi karena Bu Pi mempercayakan kepada saya untuk berbagi cerita ya Iya. terkait permasalahan Bu Pi. Ya Pak, nanti siapa tahu nanti ada lagi permasalahan saya bisa berbicara. Insya Allah bisa ya. Dan saya ini Pak permisi dulu karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan lagi. Oke, silakan Bu Pi. Iya, terima kasih Oke. banyak Pak atas waktunya. Bagaimana perasaan Bapak tadi setelah melakukan sesi coaching dengan Ibu Supi? Alhamdulillah. Jadi coaching tersebut ya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, ya alur tirta, di mana di sini saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, terus tanggung jawab, ya bagaimana tanggung jawab coaching tersebut terhadap masalah yang dihadapi, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya, ya, dan menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Nah, kalau menurut saya tadi saya juga sebagai seorang pengamat dan mengamati apa yang dilakukan, itu juga saya lihat betul berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah Bapak juga sudah berusaha menggali coaching tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Ibu Suti saya lihat dia menjawabnya dengan luas, dia juga bisa mendapatkan solusinya dengan mudah, sehingga bisa menemukan letak titik permasalahannya, dan coaching tersebut memang juga sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan selanjutnya adalah kompetisi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya, saya ingin lebih memahami tentang alur tirta ini, ya. Supaya ketika saya melakukan coaching kembali itu bisa berjalan lebih baik lagi, ya daripada hari ini, seperti itu. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini di sesi coaching ini itu cukup sekian. Semua yang kita lakukan ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih.